pelaksanaan audit oleh tim auditor. Jadi pelaksanaan audit terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah pertemuan awal atau opening meeting, yang kedua adalah pelaksanaan audit, tahap ketiga adalah penulisan laporan, dan tahap keempat adalah pertemuan penutup atau closing meeting, yaitu adalah 4 tahapan dalam pertemuan pelaksanaan audit. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pertemuan awal atau opening meeting. Jadi sebelum kita memulai audit, biasanya dilakukan opening meeting atau pertemuan awal. Tujuan pertemuan awal adalah ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah memberikan penjelasan bahwa tujuan audit internal adalah untuk peningkatan mutu organisasi. Jadi berbeda dengan audit eksternal. Kalau audit eksternal lebih cenderung adalah temuan, finding, dan rekomendasi. Tetapi kalau internal audit, selain adanya finding, juga adalah peningkatan mutu organisasi. Yang kedua adalah memberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan. Yang ketiga, memberikan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Jadi sebelum kita mulai, kita lakukan pertemuan awal, kira-kira ada 3 hal yang harus disampaikan kepada auditi. Yang pertama adalah tujuannya, bahwa memang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, metode, nanti akan dijelaskan metode apa saja yang akan digunakan, dan bisa dipilih salah satu metode yang cocok dengan organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah informasi-informasi lain. Nah, pertemuan ini dipimpin oleh ketua tim dan dihadiri oleh pimpinan dan staf unit kerja yang diaudit. Yang kedua adalah personel yang akan menjadi pendamping. Yang ketiga adalah tim auditor. Yang keempat adalah pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk diundang yang terkait dengan pelaksanaan audit. Jadi ada empat pihak yang diundang, ya. Yang pertama adalah pimpinan, staf unit kerja, auditi, misalnya mau melakukan audit di Departemen Pajak, maka pimpinan Departemen Pajak itu harus diundang. Pimpinan itu biasanya bisa berupa manajer atau bisa berupa jabatannya general manager. Itu diundang supaya tahu apa yang akan dilakukan. Kedua adalah personil yang akan menjadi pendamping. Jadi si ketua departemen tadi atau kepala departemen tadi menunjuk satu atau beberapa orang itu yang akan mendampingi tim audit dalam melakukan proses audit. Ditunjuklah satu orang sebagai departemen representatif yang akan mendampingi proses audit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anggota tim auditor. Anggota inilah yang nanti akan membantu lead audit dalam melakukan audit di tempat auditi atau departemen yang bersangkutan. Anggota ini jumlahnya bervariasi tergantung skop yang akan diaudit. Mungkin saja hanya 1-2 orang, atau mungkin bisa berjumlah lebih dari 5 orang, tergantung skop audit yang akan dilakukan. Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan audit tersebut. Dalam pertemuan awal, apa saja yang akan disampaikan oleh ketua tim? Yang pertama adalah memperkenalkan tim auditor. Jadi diperkenalkan semuanya, mulai dari lead auditor sampai dengan anggota tim auditor. Kemudian ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkupnya apa saja? Misalnya akan melakukan audit di departemen operasional. Jadi semua departemen operasional yang terlibat dalam proses bisnis di departemen tersebut akan dijelaskan lingkupnya. Misalnya di departemen operasional ada departemen purchasing, misalnya departemen perawatan, departemen maintenance, front office kalau di hotel, dan seterusnya. Maka dijelaskan ruang lingkupnya sampai sebesar mana dan tujuannya apa. Tujuannya tadi sudah disampaikan, kalau untuk internal audit tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kemudian metode audit apa saja yang digunakan. Yang terakhir adalah jadwal auditnya. Misalnya akan dijadwalkan dalam setiap hari. Biasanya kalau setiap hari auditnya akan bekerja di departemen itu, setiap hari dia masuk sampai dengan proses selesai. Bisa juga
gradually, misalnya seminggu sekali dia datang, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang disepakati. Kemudian keempat hal itulah yang akan disampaikan ketua tim kepada auditi. Hal-hal yang disampaikan ketua tim selanjutnya adalah kriteria hasil temuan. Jadi kriteria apa saja yang akan menjadi dasar temuan. Kriteria itu bisa diambil dari standar audit mutu 9001 yang pernah dibahas di pertemuan kita yang kedua. Itu adalah kriteria hasil audit yang nanti akan menjadi bahan-bahan temuan dijelaskan. Bisa juga kriteria tersebut diambil dari standar operasional prosedur. Bisa juga diambil dari SOP, policy, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang berfungsi untuk menjalankan proses bisnis. Kemudian berikutnya adalah permintaan fasilitas. Jadi audit ini kan akan melakukan audit di tempat auditi. Maka perlu fasilitas. Apa saja yang disiapkan? Biasanya yang pertama yang perlu disiapkan adalah ruangan kerjanya. Jadi ruangan kerja audit itu harus terlindung, artinya harus bisa dikunci ruangan tersebut karena ada data-data tersebut sangat konfidensial. Kemudian mungkin meja kerja, kemudian nanti mungkin perlu peralatan Wi-Fi atau mungkin perlu peralatan komputer dan lainnya. Itu harus disiapkan oleh auditi. Jadi permintaan fasilitas. Kemudian konfirmasi waktu kerja. Misalnya audit ini akan bekerja dari jam 8 sampai jam 5 misalnya waktunya. Misalnya juga perlu waktu lembur untuk menyelesaikan. Jadi harus dikonfirmasikan waktu kerjanya sampai jam berapa dan hari kerjanya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah memberi kesempatan bertanya kepada auditi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Jadi apa saja yang tadi disampaikan oleh tim auditor, maka auditi harus diberikan kesempatan untuk bertanya supaya nanti pada proses audit bisa berjalan dengan baik. Tidak ada miskomunikasi. Kemudian kita masuk berikutnya kepada pelaksanaan audit. Kalau tadi adalah opening ya, kita masuk ke pelaksanaan audit bagian B. Yang tadi opening, yang kedua adalah pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang mencakup di poin B ini. Yang pertama adalah metode audit. Jadi metode apa saja nanti yang akan dipakai dalam mencari temuan-temuan terkait dengan penyimpangan atau deviasi standar. Kemudian teknik apa saja nanti yang dipakai, kemudian teknik bertanya seperti apa, kemudian faktor psikologis dalam audit, taktik auditor dan auditi, dan terakhir adalah pencatatan bukti objektif. Ini adalah 6 pelaksanaan audit yang mesti dipahami oleh si auditor maupun lead audit.